Namun sangat disayangkan ada sebagian anak justru malah bertengkar untuk memutuskan siapa yang merawat sang ibu. Yang mungkin sang ayah sudah meninggal dunia. Kamu saja, kamu saja, kamu saja. Yang pada akhirnya ibu terlantar dan diputuskan untuk ditempatkan di tempat penitipan orang tua, panti jompo dan yang semisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus ibu-ibu dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, terkhusus ibu-ibu dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan syarah Kitabul Jami' min Bulughil Maram, dan dalam hal ini ditulis oleh Fadilatul Ustaz Dr. Firanda Andirja LCMA hafizahullah taala, dan kita membahas atau masih membahas hadis yang ketiga dalam bab albir wassilah, berbuat baik dan menyambung silaturahim. Baik. Dan kita masih dalam pembahasan hadis yang ketiga, yaitu perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Kita ulangi pembacaan hadisnya. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat wa kariha lakum qila wa qala wa kathratus su'al wa idha'atal mal, muttafaqun alaih. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu, mengubur anak-anak perempuan yang hidup atau hidup-hidup hanya sekedar bisa hak sementara tidak menunaikan hak orang lain, mengatakan katanya begini dan katanya begitu, terlalu banyak meminta dan menyia-nyiakan harta. Baik, melanjutkan pembahasan sebelumnya pada poin dosa durhaka kepada seorang ibu. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa durhaka merupakan gangguan yang ditimbulkan oleh seorang anak terhadap orang tuanya, baik berasal dari perkataan atau perbuatan. Yang mana apabila seorang anak mengganggu orang tuanya dengan perkataan dan perbuatannya, maka itu salah satu bentuk kedurhakaan. Durhaka dalam bahasa Arab uquq,
dan secara bahasa artinya memotong. Maka orang yang uququl walidain seakan-akan dia memotong tali silaturahim antara dirinya dengan kedua orang tuanya, baik disebabkan karena perkataan seperti caci maki, menggertak, dan yang semisalnya, atau perbuatan berlaku kasar, memukul dengan tangan, menendang dengan kaki, menyuruhnya melakukan sesuatu yang ia inginkan dan semisalnya. Maka ini adalah bentuk kedurhakaan, dan durhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Yang berdasarkan hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang apa saja itu dosa besar, maka beliau mengatakan al-isyraku billah. Yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma madza? Kemudian ditanya apa lagi? Maka beliau mengatakan uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhul jannata aqun, tidak akan masuk surga anak yang durhaka. Maka selain penjelasan bahwa durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar, kita juga disampaikan tentang bahwa dengan dosa besar seseorang akan terhalang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan la yadkhul jannata aqun, tidak masuk surga seorang anak yang durhaka. Ya. Dan disebutkan dalam hadis yang telah kita sampaikan bahwa dosa memutus silaturahim termasuk dengan kedua orang tua, ini merupakan dosa yang bisa mendatangkan azab dengan segera di dunia, bersamaan dengan tertundanya siksa baginya pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang Allah cepatkan azabnya kepada pelakunya di dunia dan Allah juga mengadabnya nanti di akhirat, kecuali pelaku kezaliman, dan yang kedua adalah memutus silaturahim. Maka dosa durhaka kepada orang tua, selain yang merupakan dosa besar, terancam dengan siksa api neraka, kemudian dia merupakan dosa yang bisa menjadi penyebab datangnya azab di dunia dengan segera, bersamaan dengan Allah Ta'ala menunda azab baginya di hari kiamat nanti. Baik, lantas bagaimana dengan durhaka kepada ibu? Kenapa disebutkan dalam hadis ini durhaka kepada ibu saja? Ini menandakan bahwa durhaka kepada orang tua dosa besar, dan lebih besar lagi adalah durhaka kepada ibu. Mengapa? Karena ibu adalah sosok orang tua yang dimuliakan, lebih diutamakan Islam dibandingkan ayahnya. Karena dia lemah, ya. Ketika anak berhadapan dengan ayahnya bisa menegaskan, ya, bisa menegaskan dengan tegas bahwa ini tidak boleh, itu jangan dilakukan dan yang semisal. Namun berbeda dengan ibu. Tatkala seorang anak berhadapan dengan ibunya kemudian dia membangkang, maka tak ada yang bisa dilakukan oleh sang ibu melainkan meneteskan air mata, menangis, ya, mendapati kondisi anaknya yang demikian. Maka durhaka kepada seorang ibu itu lebih besar dibandingkan durhaka kepada seorang ayah, meskipun dua-duanya merupakan dosa besar. Karena ibu memiliki posisi dan peranan yang sangat penting di dalam agama Islam. Bagaimana perjuangannya yang sangat besar untuk bisa melahirkan anaknya, yang kemudian setelahnya ada tanggung jawab lain yang harus dilakukan, ya, kurang tidur, kurang tenaga, kurang makan, kurang segalanya demi untuk membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Baik. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah taala, sudah kita sebutkan juga, kita bacakan pula potret bagaimana generasi salaf dalam berbakti kepada orang tuanya. Dilihat di halaman 115. Yang pertama, kisah tentang Muhammad ibnu Al-Munkadir, yang mana beliau mengatakan, bitu aghmizu rijla ummi wa bata Umar yusalli lailatah fama sarrani lailati bilailati. Saya bermalam sambil memijat kaki ibu saya sementara Umar, saudara kandung beliau, bermalam sambil sholat malam, semalam suntuk.
Maka beliau mengatakan, saya tidak mau pahala saya ditukar dengan pahala saudaranya. Menandakan bahwa berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang mendatangkan pahala yang sangat banyak. Kemudian juga riwayat ya dari seseorang dari kalangan salaf ya, yang betul-betul berusaha untuk menyenangkan hati ibunya. Karena dengan menyenangkan hati dia akan mendapatkan pahala yang besar. Berkata Abu Bakar bin Ayyash, "Rubbama kuntu ma'a Mansur bin al-Mu'tamir jalisan fi manzilihi, fatasihu bihi ummuh wa kanat fadhatan alayh, fataqulu ya Mansur yuriduka ibnu Hubairah ala al-qadha fata'ba, wa huwa wadhi'un lihyatahu ala sadrihi ma yarfa'u tarfahu ilaihi wa kana rahimahullahu ta'ala sawaman qawaman." Abu Bakar bin Ayyash berkata, terkadang aku bersama Mansur bin al-Mu'tamir dan beliau sedang duduk di rumahnya, lalu ibunya berteriak memanggilnya dengan suara yang keras, dan ibu daripada Mansur ini adalah terkenal dengan keras dan tegas. Ibunya berkata, "Wahai Mansur, Ibnu Hubairah memintamu untuk menjadi qadhi dan engkau menolak?" Maka Mansur pun meletakkan dagunya di atas dadanya, dalam arti menunduk seperti ini, menunduk, tidak berani melihat wajah ibunya. Ia sama sekali tidak mengangkat pandangannya, dan beliau adalah seorang yang rajin berpuasa sunnah dan sholat malam. Kemudian penulis menjelaskan, para ulama terdahulu banyak yang menolak untuk dijadikan hakim atau qadhi karena merasa takut salah, ya. Karena mereka takut salah dalam memutuskan perkara di antara manusia. Akan tapi ketika Mansur dibentak oleh ibunya di hadapan tamunya, beliau sama sekali tidak membantah, tidak marah, tidak berkata, "Ibu jangan seperti ini, jangan membuat saya malu," dan semisalnya, tidak. Tapi dia menunduk, takut, ya, kalau seandainya dia bersikap sesuatu yang justru malah menyakiti hati ibunya. Lihat bagaimana potret para generasi salaf terdahulu dalam berbakti dan berusaha untuk menenangkan dan menyenangkan hati ibunya. Begitu pula riwayat dari Abdul Jabbar Al-Hadrami. Inti kisahnya adalah ketika ibunya bertanya kepada Abu Hanifah, maka dijawablah Abu Hanifah. Ternyata ibunya menolak untuk menerima jawaban dari Abu Hanifah, tapi dia lebih menginginkan jawaban dari Abu Zur'ah atau dari Zur'ah. Zur'ah adalah seseorang yang dikenal sebagai penceramah. Mungkin kalau penceramah secara retorika penyampaian lebih masuk, mungkin seperti itu. Tapi dia bukan seorang yang ahli ilmu. Secara keilmuan maka Abu Hanifah lebih banyak dan lebih tinggi ilmunya. Nah, ketika itu ibu setelah menanyakan hal tersebut kepada Abu Hanifah dan beliau sudah menjawabnya, ibu tidak menerima, dan dia hanya mau mendengar dan menerima jawaban dari Zur'ah. Maka dalam rangka menyenangkan hati ibunya, Abu Hanifah membawa ibunya kepada Zur'ah dan menyampaikan bahwa ibuku bertanya tentang sesuatu dan hanya mau mendengarkan jawaban darimu. Maka Zur'ah mengatakan, "Bukankah engkau lebih berilmu dariku?" Maka dijelaskanlah demikian. Maka Zur'ah menjawab persis sebagaimana jawaban yang diberikan oleh Abu Hanifah. Pada saat itu ibunya baru menerima jawaban tersebut. Itu semua dilakukan dalam rangka menyenangkan hati ibunya. Dan ada beberapa riwayat yang lain yang mana ini semua menunjukkan bahwa orang-orang yang saleh, orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menyenangkan hati orang tuanya, terutama ibunya, tanpa harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut membaca apa yang disebutkan oleh penulis di halaman 158 paragraf terakhir. Oleh karena itu para pembaca yang dirahmati oleh Allah, senangkanlah hati ibu kita. Berusahalah membuatnya tersenyum, bahagia dan bangga karena bakti dan kebaikan kita. Dengan demikian ibu akan ridha kepada kita. Sungguh ridha seorang ibu adalah jalan kesuksesan dan kebahagiaan seorang anak. Seorang penyair berkata, "Ridha'uki sirru taufiqi." Keridhaanmu wahai ibunda merupakan rahasia kesuksesan yang aku raih. Maka seorang anak yang senantiasa berusaha membahagiakan ibunya akan dimudahkan segala urusan oleh Allah. Lihatlah kembali kepada hadis yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim, termasuk dalam hubungan orang tua dan anak. Maka adakah silaturahim yang lebih afdal
untuk disambung melebihi silaturahmi kepada ibu kita, beliaulah puncak dari silaturahim. Dengan demikian, seorang yang membahagiakan ibunya maka akan dibukakan pintu rezekinya selebar-lebarnya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan ada sebagian anak justru malah bertengkar untuk memutuskan siapa yang merawat sang ibu. Yang mungkin sang ayah sudah meninggal dunia. Kamu saja. Yang pada akhirnya ibu terlantar dan diputuskan untuk ditempatkan di tempat penitipan orang tua, panti jompo dan yang semisal. Kasihan. Padahal sang ibu telah merawat mereka dengan penuh kasih sayang, merelakan segala mengorbankan banyak telah dikorbankan demi anak-anaknya, namun anak-anaknya memperlakukan ibunya dengan yang demikian. Padahal dengan mereka berbakti kepada ibunya atau kepada orang tuanya, maka itu adalah salah satu sebab dibukakan pintu rezeki selebar-lebarnya dan diberkahkan umurnya. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud durhaka kepada orang tua adalah melakukan segala perkara yang membuat orang tua jengkel atau marah atau tidak ridha. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa di antara bentuk durhaka adalah melalaikan orang tua dan tidak memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh orang tua. Jika seorang anak diberikan kelebihan harta, maka jangan sampai ia menunggu ibu dan ayahnya meminta. Ini adalah hal yang memalukan. Orang tua tentu memiliki harga diri, mereka terkadang malu untuk meminta kepada anaknya, bahkan kalau mereka mampu, mereka ingin terus memberi kepada anaknya. Maka sering kita dapati sebagian orang tua meskipun sudah tua dan kondisinya tetap memberikan hadiah kepada anaknya. Sementara kalau mereka sendiri butuh, mereka malu untuk meminta kepada anaknya, karena itu anak yang baik tidak akan menunggu sampai ayah dan ibu meminta kepadanya, tetapi dia akan berusaha memenuhi apa yang dibutuhkan oleh ayah dan ibunya, dan dia memberikan kepada orang tuanya sebelum mereka meminta. Orang tua kalau memberi hadiah kepada anak itu tidak takut miskin. Dia tidak mempedulikan apakah setelah ini mereka bisa makan atau bisa memenuhi kebutuhan pribadinya atau tidak. Yang penting kebutuhan anaknya tercukupi. Baik itu kebutuhan makan dan minumnya atau kebutuhan pendidikannya. Dan itu disaksikan secara langsung. Ya, ketika ada sebagian orang tua mengatakan, saya ingin melanjutkan anak saya sekolah di sini, meskipun harus menjual aset-aset berharga saya. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan dan jalan keluar untuk kami semua. Untuk anak, mereka rela mengorbankan harta yang selama ini mereka kumpulkan untuk anak yang terbaik. Ya. Lantas bagaimana kiranya ketika sang anak ini justru membalas kebaikan orang tua dengan rasa sakit. Baik itu hanya sekedar mengucapkan atau ucapan-ucapan yang semisal dengannya, atau bahkan dengan perbuatan, tindakan-tindakan yang membuat mereka sakit hati. Makanya adalah dosa besar. Dosa besar. Seperti yang kita katakan, orang tua kalau memberi anaknya, baik hadiah, harta, mereka tidak takut miskin. Mereka tidak mempedulikan bagaimana nasib mereka nanti. Yang mereka dahulukan adalah anak-anaknya. Bagaimana anaknya bisa makan dengan makanan yang sehat. Bagaimana anak-anaknya bisa memiliki pakaian yang layak. Bagaimana anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Itu yang mereka lakukan. Itu yang mereka usahakan. Ya. Oleh karena itu, sebagai anak, ketika mendapati orang tuanya kesusahan, jangan menunggu orang tua meminta. Dan kalau seandainya orang tua sampai meminta kepada anaknya untuk menutupi kebutuhannya, ini menandakan anaknya sudah berada pada pintu kedurhakaan. Menunjukkan bahwa dia tidak peduli kepada orang tuanya. Orang tuanya sampai meminta. Orang tuanya sampai meminta padahal anaknya mampu, kaya, bisa memenuhi kebutuhan, bisa menafkahi orang tua. Sampai orang tuanya minta kepada anaknya, itu sebuah bentuk kedurhakaan. Menandakan bahwa anak ini tidak peduli kepada orang tuanya. Seharusnya semestinya anak yang memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh orang tua. Sebagaimana dahulu orang tua dalam memberikan harta kepada anaknya, mereka tidak takut miskin. Ya. Dalam memberikan makanan, mereka lebih mengedepankan anak-anaknya meskipun mereka kurang untuk
memenuhi kebutuhannya. Itulah besarnya kasih sayang orang tua kepada anaknya. Maka salah satu bentuk kedurhakaan adalah menyakiti hati mereka, membuat mereka terlantar, tidak memenuhi kebutuhan mereka, padahal anaknya adalah orang yang mampu. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah taala, yang perbuatan yang merupakan perbuatan yang harus kita hindari, yaitu durhaka kepada orang tua, terlebih lagi kepada ibu kita, karena kemuliaannya di dalam Islam. Baik, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan menyebutkan sebab-sebab kenapa anak kok bisa durhaka. Mudah-mudahan dengan mengetahui sebab ini kita bisa menghindarinya. Yang pertama tentunya adalah kebodohan. Ya, kebodohan itu adalah penyakit yang mematikan. Dan orang yang bodoh adalah musuh bagi dirinya sendiri. Apabila seorang tidak mengetahui akibat dari kedurhakaan dan hasil yang diperoleh dari berbakti kepada orang tua, baik secara langsung ataupun tidak, maka itu akan membawanya kepada kedurhakaan. Maka kebodohan ini sumber penyakit yang bisa menyebabkan dirinya menjadi anak yang durhaka. Dia harus belajar, dia harus mengetahui, dia harus memahami bahwa berbakti kepada orang tua itu wajib, ibadah yang wajib. Allah Ta'ala sebutkan setelah menyebutkan kewajiban untuk bertauhid. Begitu pula durhaka kepada orang tua itu dosa besar. Disebutkan Nabi SAW setelah dosa syirik. Ini menandakan bahwa berbakti kepada orang tua adalah kewajiban yang luar biasa. Begitu pula dengan durhaka kepada orang tua merupakan dosa yang besar sekali. Maka ini harus diketahui akibat-akibat yang didapatkan apabila dia melakukan pelanggaran tersebut. Ya, dengan pengetahuan tersebut akan menghadirkan rasa takut yang membuatnya berusaha untuk senantiasa berbakti dan senantiasa menghindari untuk berdurhaka kepada orang tua, meskipun hanya dengan mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati mereka. Itu sebab pertama, kebodohan. Yang kedua, pendidikan yang buruk. Ini hati-hati, dan ini nasihat bagi orang tua. Hati-hati dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak. Kalau seandainya kita salah dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, maka ini bisa berdampak saat mereka dewasa nanti. Berdampak kepada mereka saat mereka dewasa. Menjadi anak yang pembangkang, anak yang tidak berbakti, kurang bertakwa, memutus silaturahim, hanya tamak kepada harta dunia. Ya. Maka oleh karena itu, berhati-hatilah dalam mendidik anak. Jangan sampai pendidikan yang buruk menjadi sebab, ya, menjadi sebab kedurhakaan anak-anak di saat mereka dewasa. Sebagaimana mungkin tema yang kita bawa di kajian setiap Selasa malam, kita sampaikan di sana salah satu bentuk dosa adalah ketidakadilan orang tua terhadap anak-anaknya. Ketidakadilan orang tua terhadap anak-anaknya. Ini juga termasuk pemicu besar kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Orang tua lebih mengedepankan anak pertama, anak paling bungsu, anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, atau anak perempuan dibandingkan anak laki-laki tanpa alasan yang benar. Ada mungkin alasan ini lebih tampan, ini lebih mirip dengannya, atau yang semisal, tanpa alasan yang benar. Kemudian dia berlaku tidak adil dalam memberikan hadiah, dibeda-bedakan, tanpa alasan yang benar. Maka ini termasuk pemicu utama kedurhakaan nantinya pada hari kiamat. Yang pada akhirnya ketika orang tua meninggal dunia, yang semestinya anak-anak lebih merasakan kesedihan, anak-anak lebih berusaha untuk mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Namun justru anak-anak malah memperebutkan harta yang ditinggalkan. Ya. Mereka melupakan orang tua yang seharusnya, yang semestinya butuh kepada doa-doa dari anak-anaknya agar dilapangkan kuburannya, agar dijauhkan dari siksa kubur. Ya. Kemudian akan diberikan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya dan seterusnya. Itu yang dibutuhkan. Namun yang terjadi adalah karena salah dalam memberikan pendidikan, ini akan berdampak kepada kedurhakaan. Maka hati-hati dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak, dalam mempertontonkan sesuatu atau mencarikan teman dan sahabat bagi mereka, mencarikan lingkungan bagi mereka. Itu semua bagian daripada proses pendidikan. Kita salah dalam menempatkan teman, pendidikan, lingkungan, itu bisa berdampak kepada buruknya pendidikan yang mereka dapatkan. Itu sebab yang kedua, pendidikan yang buruk merupakan sebab kedurhakaan. Kemudian yang ketiga, adanya pertentangan. Maksudnya apa?
adanya pertentangan dengan apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan oleh orang tua. Orang tua mengajarkan sesuatu kepada anaknya, hal-hal yang baik. Atau akan tetapi keduanya tidak mengamalkan apa yang mereka ajarkan. Dan itu dilihat oleh anak-anaknya. Dilihat, disaksikan oleh anak-anaknya. Ini akan memancing dalam diri anak untuk melakukan pembangkangan dan kedurhakaan. Ya, jelas. Ya, sangat jelas. Orang tua saja, saya seperti itu. Dan anak itu adalah, ya bisa dikatakan orang tua itu adalah cerminan dari anaknya. Bagaimana orang tua maka akan berpengaruh kepada anaknya. Pertentangan antara apa yang diperintahkan dengan apa yang dilakukan oleh orang tua ini akan bisa memberikan dampak kepada pembangkangan dan kedurhakaan anak. Kemudian yang keempat, termasuk juga sebab anak durhaka kepada orang tua adalah memperlakukan anak-anak secara buruk. Ya, memperlakukan anak-anak secara buruk dalam mendidik atau perbuatan kebiasaan orang tua yang dibawa ke rumah, dan itu adalah kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk. Ketika di luar dibawa ke dalam rumah, anaknya melihat, anaknya memperhatikan. Anaknya melihat dan anaknya memperhatikan. Ya. Itu sama halnya dengan membawa kebiasaan buruk ke dalam rumah. Ini bagian dari memperlakukan anak dengan cara yang tidak baik. Ini membuat mereka membangkang nantinya pada hari kiamat. Ya, membangkang pada hari kiamat. Kemudian yang kelima, kedurhakaan orang tua kepada ibu bapaknya. Al-jaza min jinsil amal. Dulu ketika dia sebagai anak, dia durhaka kepada orang tua. Maka seperti kayak ada hukum karma. Ya. Al-jaza min jinsil amal. Kama tadi dutudan. Bagaimana kalian memperlakukan, begitu pula kalian akan diperlakukan. Dulu dia durhaka kepada orang tuanya. Dan bisa jadi itu menjadi penyebab anaknya pun akan durhaka kepada dirinya. Baru di situ dia menyesal. Dan semisalnya. Bagaimana solusinya? Ya dia harus memperbaiki keadaan. Dia harus memberikan pengajaran dengan baik. Agar anaknya jangan sampai durhaka kepadanya. Agar anaknya berusaha berbakti kepadanya. Agar diputuslah jalan yang seperti ini. Ya, diputuslah yang seperti ini. Nanti akan terus. Al-jaza min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan amal dilakukan. Kama tadi nutudan. Bagaimana kalian memperlakukan, begitu pula kalian akan diperlakukan. Karena anak-anak akan meniru orang tuanya dalam berbuat. Ya, misalkan orang tuanya nggak pernah mengunjungi kakeknya. Dalam artinya orang tua dari bapak ibunya. Sibuk. Anaknya, Abi, Umi, kapan kita menjenguk kakek nenek? Nggak usah lah. Nanti aja. Abi masih sibuk, Itu akan ditiru nantinya oleh anak-anak. Ketika mereka sudah dewasa, mengenal dunia, punya kesibukan masing-masing, punya keluarga, punya kesibukan, mereka akan melakukan yang sama. Dan dia akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang tuanya dahulu. Anak-anak akan meniru kebiasaan orang tuanya terhadap bapak ibunya. Ini alasan al-jaza min jinsil amal. Kemudian yang kedua, anak akan meniru apa yang menjadi kebiasaan orang tuanya. Ini juga sebab kedurhakaan seorang anak. Ya, karena kedurhakaan orang tua kepada ibu bapaknya. Kemudian yang keenam, minimnya ketakwaan kepada Allah tatkala terjadi perceraian atau tatkala terjadi percekcokan. Satu hal yang harus kita waspadai, hindari curhat kepada anak ya terhadap tentang permasalahan yang dihadapi antara dia dan pasangannya. Kadang ya mungkin anaknya sudah dipandang agak dewasa, ibunya perlu teman curhat, tapi curhat kepada anaknya. Bapakmu tuh nak, dia tuh gini. Kemudian mengatakan, ya laki-laki itu semua sama. Itu bahasa-bahasanya. Ini berbahaya. Itu bisa membawa kedurhakaan anak ini kepada orang tuanya. Padahal anak bagaimanapun orang tua dia dituntut untuk wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tua di dunia dengan cara yang baik. Bagaimanapun orang tuanya.
Maka jangan ajak anak itu untuk mendengar, melihat hal-hal yang tidak baik dalam diri kedua orang tua. Misalkan terjadi perceraian, terjadi pertengkaran, perselisihan yang besar, itu di hadapan anak-anak. Ya, di hadapan anak, jangan sampai. Kalau seandainya terlanjur misalkan sang istri atau pasangan kita ada yang menangis, maka alihkan pembicaraan. Kenapa Abi menangis? Iya nih, tolong itu dibujuk Abi, Abinya dibujuk, Uminya dibujuk. Ya, dialihkan. Jangan sampai dia tahu, dia menyadari bahwa sebab tangisan ibunya, tangisan bapaknya mungkin itu disebabkan karena pertengkaran yang mereka hadapi. Ini akan tertanam dalam mereka sebuah kebencian. Ayahku memperlakukan kasar ibuku, atau kebalikannya. Ibuku mengkhianati bapakku. Ini juga salah satu sebab bisa muncul kedurhakaan dalam diri anak. Kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, la qadarullah, kemudian terjadi perceraian, maka lakukan dengan cara yang baik. Jangan sampai karena perceraian itu saja sudah menzalimi anak. Ditambah lagi itu memberikan pengaruh buruk kepada anak. Sudah itu menzalimi, anak tidak tahu apa-apa, kenapa kemudian kedua orang tuanya berpisah. Kemudian dibarengi lagi dengan pendidikan yang didapatkan dari apa yang terjadi. Buruk baginya, akhirnya apa? Dia benci dengan orang tuanya. Enggak mau tinggal dengan bapak, enggak mau tinggal dengan ibu, saya mau tinggal dengan nenek saja misalnya. Bapak itu kayak gini, ibu itu kayak gini misalnya. Akhirnya itu sebuah kedurhakaan kepada kedua orang tua. Terlepas bagaimanapun orang tuanya. Nah ini hal-hal yang harus kita hindari. Jangan sampai ini terjadi. Kebodohan, pendidikan yang buruk. Nah oleh karena itu saat ini kita berusaha untuk mendidik anak. Menanamkan hal-hal yang baik. Menanamkan kasih sayang. Menanamkan pendidikan akhlak yang mulia. Akhlakul karimah. Sebagaimana hadis sebutkan. Mana hala walidun waladah afdal min adabin hasan. Tidak ada pemberian yang lebih berharga bagi anak-anaknya mendingan adab yang baik. Pemberian harta akan habis. Uang akan habis. Diberikan bisnis mungkin akan bangkrut ketika tidak faham bagaimana mengelolanya. Diberikan kedudukan mungkin dia akan jatuh. Tapi kalau diberikan ilmu, diberikan bagaimana cara bermuamalah dengan baik, diberikan adab, itu akan melekat dalam dirinya dan itu bisa menjadi sebab kesuksesan pada hari kemudian. Kemudian juga harus dengan keteladanan, berikan mereka pendidikan dengan keteladanan. Jangan sampai ada pertentangan dengan apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Ya. Sebagaimana pepatah Arab disebutkan kaifa istaqama dhil wa 'auduhu a'waj. Bagaimana mungkin tiang akan lurus sementara bagaimana mungkin bayangan akan lurus sementara tiangnya bengkok. Sulit. Tiangnya bengkok. Kemudian kita berharap bayangannya lurus, sulit. Karena bayangan itu akan mengikuti tiang ya. Kita adalah sebagai tiang dan anak-anak adalah sebagai bayangan. Oleh karena itu berikan pendidikan yang baik, tanamkan ilmu-ilmu yang baik, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya. Termasuk diantaranya tentang durhaka. Durhaka itu apa? Yang pertama, jelaskan kepada mereka kewajiban berbakti kepada orang tua. Sebutkan keutamaan-keutamaannya. Ya. Kemudian setelahnya jelaskan apa itu durhaka, bagaimana contoh perbuatan durhaka kepada orang tua. Ya. Dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan kalimat-kalimat yang bisa difahami dengan baik dan diterima oleh anak-anak kita. Ya. Ini enggak boleh atau yang semisalnya lah. Ya, agar insya Allah faham ya. Anak-anak akan faham dengan apa yang kita jelaskan. Baik para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ada sebuah ungkapan. Yang mana ungkapan ini menjelaskan tentang salah satu bentuk kedurhakaan yang sering kali terjadi. Yaitu yang berbunyi dalam bahasa Arab ya. Idza bada'a waliduka bimudaratik wa intiqa kalimatihim ma'ak khaufan min inzi'aj min ijazika wa ghadabika fa'lam annaka 'aq. Ana ulangi,
idza bada'a waliduka bimudaratika wa intiqa'a kalimatihi ma'aka khaufan min inzi'aika wa ghadabika fa'lam annaka ak. Jika kedua orang tuamu bermudarah, artinya berlemah lembut kepadamu, kemudian melembutkan perkataannya di hadapanmu. Nah, jangan seperti inilah. Itu intinya dengan kalimat-kalimat yang sangat lembut. Tetapi apa yang ia lakukan, berlemah lembut, melembutkan perkataan, ia lakukan itu semua karena khawatir engkau jengkel, takut akan kemarahanmu. Fa'lam annaka ak. Ketahuilah kamu telah menjadi anak yang durhaka. Ibu atau bapak kita, atau dalam hal ini lebih banyak yang terjadi di ibu. Ibu ini berusaha berkata, memilih-milih kata. Sebelum dia SMS, ngirimkan pesan singkat kepada anaknya, dia milih kata. Sebelum dia nelpon kepada anaknya, dia merangkai-rangkai kata. Sebab utamanya adalah karena takut anaknya jengkel, anaknya marah, anaknya murka. Maka ketahuilah, itu sudah termasuk tanda anaknya sudah menjadi anak yang durhaka. Dalam redaksi yang lain disebutkan, idza bada'a walidaik bitalyin kalam ma'aka fin niqash khaufan min ghadabika fa'lam annaka ak. Jika kedua orang tuamu melembutkan perkataan di hadapanmu ketika berdiskusi denganmu, ketahuilah, karena takut akan kemarahanmu, maka ketahuilah kamu adalah anak durhaka. Ya. Sebagian ada yang menasbatkan perkataan ini kepada Abdullah bin Mubarak. Namun ini masih belum diketahui secara pasti sumbernya. Ya. Nah, secara makna kedua perkataan di atas benar. Ya. Orang yang terpaksa disikapi dengan lembut, dengan baik karena khawatir atau takut akan keburukan dirinya, ini adalah orang yang menjadi paling buruk. Dan ini sebagaimana hadis-hadis Nabi SAW. Jadi dia seakan-akan terpaksa berbuat baik karena takut akan keburukan orang. Justru orang ini menjadi orang yang paling buruk berdasarkan hadis disebutkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, "Annahu ista'dzana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul, faqala i'dzanu lahu fa bi'sal ibnu al-ashirah aw bi'sa akhul ashirah, falamma dakhala alana lahu al-kalam, faqultu lahu ya Rasulullah, qulta ma qulta thumma alanta lahu fil qaul, faqala ay Aisyah inna syarran nas manzilatan innallahi man tarakahu aw wada'ahu an-nas ittiqa'a fuhsyih." Ada seorang laki-laki yang ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda kepada Aisyah, biarkan dia masuk. Namun sesungguhnya ia adalah seburuk-buruk anak teman kita atau seburuk-buruk teman. Ada yang ingin datang dan meminta izin. Maka Nabi mengatakan, biarkan dia masuk. Namun sesungguhnya dia adalah seburuk-buruk anak teman kita atau seburuk-buruk teman. Namun ketika laki-laki tersebut masuk, Nabi ternyata berkata-kata dengan perkataan yang lembut kepadanya. Ketika laki-laki masuk, Nabi berkata-kata lembut kepadanya. Maka Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, engkau tadi mengatakan yang engkau katakan. Namun mengapa engkau melembutkan perkataan kepadanya? Bukankah dia adalah orang yang buruk? Lantas kenapa engkau mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan yang sebelumnya? Itu dengan melembutkan perkataan kepadanya. Maka Nabi mengatakan, wahai Aisyah, inna syarran nas. Manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Ta'ala adalah yang dijauhi orang-orang atau diwaspadai oleh orang-orang karena khawatir akan keburukan sikapnya. Jadi kalau ada orang keberadaannya sangat ditakuti sehingga orang-orang ini berusaha berlemah lembut karena takut. Takut kalau dizalimi, takut kalau dipukul, takut kalau disiksa, ya, takut akan keburukannya sehingga dia berusaha bersikap baik. Itu dalam bahasa kayak menjilat lah. Ini menandakan bahwa ini orang yang paling buruk. Ya, ini adalah orang paling buruk. Inna syarran nas manzilatan indallah. Orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala karena adalah orang yang dijauhi, ditinggalkan oleh manusia karena keburukannya. Dan kalau bertemu, ya tadi dia berusaha untuk melembah lembutkan seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang datang ingin menemui Nabi dan Nabi mengatakan biarkan dia masuk. Sungguhnya dia adalah seburuk-buruknya anak teman atau seburuk-buruknya
teman kita. Dan ketika masuk ternyata Nabi melembutkan perkataannya. Ini yang membuat Aisyah heran. Engkau telah mengatakan apa yang kau katakan. Lantas kenapa kau berkata lembut? Melembutkan perkataan. Maka baru Nabi menjelaskan, sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut keburukannya. Ya. Dan hal ini pernah dilakukan juga oleh para salaf terdahulu. Ya. Ulama salaf terdahulu juga kadang bermudarah tadi ya, bersikap lemah lembut dalam rangka menghindarkan diri dari gangguan orang-orang yang buruk. Ya mungkin karena takut. Ya, seperti perkataan Abu Darda radhiyallahu ta'ala, sungguh kami pernah tersenyum dan tertawa bersama suatu kaum padahal hati kami melaknat mereka. Disebutkan dalam hadis dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW sabda, ala ukhbirukum bil mu'min man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim wal muslim man saliman nas min lisani wa yadi. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang ciri orang yang beriman, yaitu orang lain yang merasa aman dari gangguannya terhadap harta dan jiwanya, dan muslim adalah orang lain yang merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itulah orang-orang terbaik. Namun kebalikannya, orang yang buruk adalah apa? Yang ditinggalkan, dijauhi oleh orang lain karena keburukannya. Nah, ini menguatkan perkataan di atas. Jangan sampai ibu kita ketika kita merasakan kenapa kok bapak ibu kita berusaha lembut padahal sebelumnya tidak. Sekarang kok berusaha lembut. Khawatir kalau kita tersinggung, ya. Khawatir kalau kita marah, maka itu sebuah kedurhakaan. Bahkan nih, ada yang mengatakan, Ustadz, tolong nasihati anak saya, ya, agar anak saya seperti ini. Ini menandakan bahwa sang ayah atau sang ibu dalam hal ini tidak berani menasihati anaknya. Takut kalau anaknya marah, murka, dan itu sebuah tanda kedurhakaan. Sampai meminta bantuan orang lain. Padahal yang kita tahu, orang tua berkuasa di rumah. Baik ayahnya, ibunya. Ya, dalam arti bertanggung jawab untuk mengatur rumah tangganya. Gitu. Ini saking tidak beraninya, saking mengecewakan, takut kalau seandainya anaknya marah dan murka atas pertanyaan atau nasihat yang dia disampaikan, dia meminta bantuan kepada orang ustadz. Mohon nasihati anak saya. Maka ini salah satu tanda kedurhakaan. Dan anak itu menjadi anak yang durhaka. Dan ingat baik-baik bahwa durhaka adalah dosa besar. Bentuknya baik dengan perkataan atau dengan perbuatan. Fala taqul lahuma uff. Janganlah kalian mengatakan kepada keduanya uff, ih, atau yang semisal. Yang membuat hati mereka sakit hati. Ya, yang membuat mereka terganggu dengan apa yang kita lakukan baik perkataan atau perbuatan. Namun kadang karena orang tua, apalagi seorang ibu, meski begitu banyak keburukan dilakukan oleh anak kepadanya, itu tidak sama sekali memudarkan kasih sayang mereka kepada anak-anaknya. Sama sekali tidak memudarkan kasih sayang mereka kepada anak-anaknya. Ya. Atau bahkan ada sebagian orang tua tetap berusaha untuk membela anak-anaknya atas kesalahan itu wajar karena kasih sayang orang tua. Maka hargailah perjuangan orang tua dalam mendidik kita, berusaha untuk berbakti kepadanya karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, jadi ketika kita berusaha menyenangkan hati mereka dengan hal-hal yang baik, itu bagian daripada kita sedang beribadah. Menghubungi mereka, melalui telepon, Abi, Umi mohon maaf, liburan kali ini saya tidak bisa pulang ke rumah karena seperti ini. Jelaskan, sampaikan kepada mereka, bahagiakan mereka, ya. Dan yang semisalnya. Ini apa? Adalah salah satu bentuk berbakti, dan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajari anak-anak kita
untuk menyayangi keluarga-keluarganya, sambungkan silaturahimnya. Saat-saat liburan seperti ini, ajak anak-anak untuk mengunjungi keluarga di sana, di sini, ya, agar mereka paham betul bagaimana pentingnya menyambung silaturahim. Pentingnya menyambung silaturahim, terutama kepada orang-orang yang terdekat, ayah dan ibunya. Dan di situ anak-anak akan melihat dan akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Baik, para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ada satu poin yang mungkin sudah kita sampaikan dan jelaskan pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan apakah tidak menziarahi kuburan orang tua termasuk kedurhakaan? Maka jawabannya, berbakti itu tidak berbakti kepada orang tua yang telah wafat itu bukan hanya sekedar dengan menziarahi kuburan mereka. Menziarahi kuburan mereka, membersihkannya, bukan hanya sekedar itu. Dan juga pada dasarnya ketika mereka telah meninggal dunia, seorang anak masih bisa berbakti meskipun tidak harus dengan menziarahi kuburannya. Bahkan jangan disalahpahami, untuk bisa berbakti kepada orang tua yang setelah meninggal dunia itu hanya dengan cara menziarahinya terlebih dahulu. Sehingga ketika setelah selesai dari ziarah dia tidak berbakti. Ini salah. Justru berbakti kepada orang tua yang telah meninggal kapanpun dengan cara apa? Berdoa untuk mereka. Mendoakan kebaikan bagi mereka. Terus Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mungkin dari rangkaian kata-kata dari kita sendiri agar mereka mendapatkan kebaikan di alam sana. Itu berbakti. Begitu pula selain mendoakan, ya, memintakan ampunan, termasuk di antara berbakti adalah ya tadi, kita sebagai anak-anak mereka berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan atau melakukan wasiat dan pesan atau nasihat yang selama ini mereka berikan. Nah, jadilah anak yang seperti ini, rajinlah ibadah. Nah, ketika kita lakukan itu semua, itu pahala akan mengalir kepada mereka. Ini adalah hasil, kita adalah hasil pendidikan orang tua. Ya, pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Kita hasilnya. Nah, ketika kita berbuat baik atas pendidikan yang diberikan, maka itu akan menjadi pahala yang terus mengalir kepada mereka. Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min thalath. Ketika seorang hamba meninggal dunia, maka amalnya akan terputus kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah. Wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat atau bermanfaat. Seperti ilmu yang diberikan orang tua kepada anaknya. Wa waladin salihin yad'u lahu, dan seorang anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuknya. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, ada orang tua yang sudah masuk ke dalam surga, kemudian diangkat derajatnya. Padahal dia sadar bahwa amal perbuatannya tidak bisa mengangkatnya hingga sekian. Maka dia bertanya, anna hadza, dari mana ini berasal? Maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladikalak, dengan banyaknya istighfar anakmu untukmu. Ini. Maka anak-anak bisa tetap berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Termasuk juga menyambung silaturahim, menyambung kekerabatan yang tidak tersambung melalui mereka berdua, ya. Menunaikan perjanjian-perjanjian mereka, ada kalau berupa wasiat-wasiat, itu bentuk bagi berbakti kepada orang tua. Jadi tidak hanya sekedar dengan menziarahi kuburnya. Taib. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kita akan menyebutkan 2 kaidah yang membatasi berbakti kepada orang tua. Dalam arti, ada 2 kaidah yang membolehkan seorang anak untuk tidak mematuhi apa yang diminta oleh orang tua. Ada 2 kaidah yang membatasi atau membolehkan seorang anak untuk tidak mematuhi apa yang diminta oleh orang tua. Yang pertama, hubbullah wa rasuluhu a'zam. Cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada yang lainnya. Dalam arti lebih dikedepankan daripada yang lainnya. Jika ada permintaan orang tua, baik ibu atau bapak, yang bertentangan dengan prinsip yang pertama ini, maksudnya kita melakukan sesuatu yang dibenci, perintahnya adalah perintah yang mendatangkan kebencian Allah, maka pada saat itu tidak boleh dilakukan.
Tidak boleh dilakukan. Ini kaidah pertama. Bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya harus lebih dikedepankan. Cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dikedepankan. Ketika orang tua memerintahkan kepada yang tidak baik, meskipun anak cinta kepada orang tuanya, tapi cinta kepada Allah lebih dikedepankan sehingga dia tidak melakukan hal tersebut. Kemudian kaidah kedua, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Sehingga ketika ada perintah dari orang tua yang tidak baik, maka pada saat itu tidak boleh ditaati. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tidak boleh ditaati, namun berusaha untuk mempergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik, menolaknya pun dengan cara yang baik, dengan cara yang santun dan yang semisalnya. Ya. Ini dua kaidah dasar, ya, untuk membatasi berbaktinya anak kepada orang tua. Dalam arti ada dua hal yang apabila dilanggar, ya, maka anak tidak mesti harus berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu ketika perintah itu bertentangan dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dan juga bertentangan kepada apa yang Allah Ta'ala syariatkan di dalam agama. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Baik, mungkin itu kiranya bisa disampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan dosa durhaka kepada orang tua. Ya, berkaitan dengan dosa durhaka kepada ibu, ya, dosa durhaka kepada ibu. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lanjut kepada dosa yang lainnya. Wa'dal banat. Kita masih dalam pembahasan hadis ketiga, namun pada dosa yang berikutnya. Wa'dal banat, yaitu menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Mengerikan sekali. Baik, ada dua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema Ustaz. Saya pernah melihat di sebuah postingan bahwa Rasulullah mempertahankan sholat duha sepekan sekali, dan inilah yang lebih utama. Walaupun sholat duha setiap hari juga tidak mengapa. Mempertahankan sholat duha sepekan sekali, dan inilah yang lebih utama. Walaupun sholat duha setiap hari juga tidak mengapa. Ustaz, apakah ini benar? Mohon pencerahannya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Memang ada khilaf, apakah sholat duha bisa dikerjakan setiap hari ataukah sesekali tapi lebih dirutinkan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Dan riwayat-riwayat tersebut ada yang menyatakan bahwa Nabi melakukannya demikian, ya, namun kalau yang dimaksud dengan mempertahankan sepekan sekali, wallahu a'lam, saya kurang tahu tentang dalil tersebut. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa memberi keberkahan dan kesehatan kepada Ustaz beserta keluarga dan jemaah sekalian. Allahumma amin. Mohon nasihatnya Ustaz. Ibu saya sudah meninggal dunia. Allahumma yarhamha. Sekarang tinggal ayah saya yang sudah tua. Sejak kecil saya dan saudara-saudara saya diasuh dan dinafkahi oleh ibu saya karena ayah saya tidak bertanggung jawab dalam segala hal. Orang tua saya bercerai. Kakak saya laki-laki dan hidupnya mapan, tapi karena menyimpan dendam kepada ayah, dia tidak mau merawat ayah saya. Sementara saya seorang janda yang sebagian besar kebutuhan hidup saya dipenuhi oleh anak-anak saya. Padahal saya berniat kuat untuk merawat ayah saya, tapi secara finansial saya tidak mampu. Dan saudara yang lain perempuan semua yang ekonominya juga pas-pasan. Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang harus saya lakukan dan bagaimana menasihati kakak saya karena selama ini menolak nasihat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, amma ba'd. Poin yang pertama yang ini sampaikan adalah bagaimanapun sikap atau perilaku orang tua kepada kita, entah dengan tadi disebutkan ada perceraian, dan dalam hal ini sang ayah tidak bertanggung jawab dalam segala hal, misalkan menelantarkanlah atau dengan segala macam bentuk perbuatan yang tidak buruk. Ini bukan berarti
menjadikan anak boleh untuk durhaka kepada orang tua. Tidak berarti menjadikan anak boleh untuk durhaka kepada orang tua. Itu urusannya nanti dan dia akan mempertanggungjawab hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun anak tugasnya adalah berbakti kepada orang tua. Orang tua tugasnya mendidik anak dengan baik, bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Itu tugasnya. Tugas anak berbakti kepada orang tua. Termasuk di antara berbakti adalah menasihati orang tua. Termasuk di antara berbakti. Mungkin orang tuanya demikian. Anak tahu bahwa itu perbuatan yang salah. Bukan berarti justru malah tertanam rasa benci, meskipun ini ada sebab akibat. Pendidikan buruk dari orang tua itu mengakibatkan anak benci, sebab akibat. Tapi ketika anak faham ilmu agama, semestinya yang dilakukan adalah dia tetap berbakti, dan di antara bentuk berbakti kepada orang tua adalah menasihati orang tua. Menasihati orang tua. Ya, menasihati orang tua. Itu yang bisa dilakukan. Bahwa yang dilakukan ini tidak benar, tidak baik, itu dosa, ya. Menelantarkan keluarga itu dosa, tidak bertanggung jawab itu dosa besar, dan yang semisalnya. Itu yang dilakukan, bukan justru malah membalas. Bukan justru malah membalas. Baik. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan hal ini jelas yang bisa dilakukan, nasihat yang bisa disampaikan. Yaitu dua hal. Yang pertama, tetap keluarga-keluarga dinasihati. Saudara-saudara dinasihati. Yang lalu biarlah berlalu. Siapa tahu saat ini ayah menyesali atas perbuatan yang dia lakukan saat itu. Sekarang dia sudah tua. Sekarang dia sudah tua. Mungkin tidak ada siapa-siapa yang bisa dia andalkan. Mungkin saat ini dia menangis. Mungkin saat ini dia menyesali perbuatan yang dilakukan. Dia baru menyadari bahwa saat itu yang ia lakukan adalah perbuatan dosa besar. Dan Allah Ta'ala balas, ya dalam arti Allah Ta'ala berikan akibat dari perbuatan itu yang akhirnya seperti inilah yang terjadi. Mungkin dia menyesal. Mungkin dia telah bertaubat. Dan kita punya tanggung jawab sebagai anak untuk tetap berbakti kepada orang tua kita. Ya, kita berusaha untuk menasihati kakak-kakak kita atau saudara-saudara yang lain sebagaimana tadi diceritakan tadi. Ya, berusaha untuk itu. Nah, bagaimana dengan yang bertanya, yang dikatakan dia seorang janda dan juga secara kebutuhan dipenuhi oleh anak-anaknya, yang bisa dia lakukan bagaimana? Dengan keterbatasan finansial. Ya, bentuk silaturahim atau berbakti kepada orang tua bukan hanya sekedar dengan memberikan harta, tidak. Tapi dengan apa? Menghubungi. Tanyakan kabarnya. Beri ia sesuai dengan kemampuan kita. Termasuk juga nasihatkan ia. Bapak, saya bukan dalam rangka untuk mengungkit-ungkit masa lalu. Tapi yang Bapak lakukan itu adalah perbuatan dosa. Menelantarkan itu dosa, tidak menurut itu dosa. Oleh karena itu izinkan ulun Pak menasihatkan di masa-masa tua Bapak. Bertobatlah kepada Allah. Pintu ampunan Allah Ta'ala begitu luas. Perbanyak ibadah. Lebih dekat lagi kepada Allah Ta'ala. Itu yang bisa dilakukan. Ini juga termasuk bentuk berbakti. Jadi ketika kalau dikatakan berbakti dengan memenuhi kebutuhan orang tua dengan secara finansial, kita tidak mampu. Maka paling tidak ada cara lain kita tetap bisa berbakti kepada orang tua kita. Sambil di sisi lain kita juga menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Ini bapak kita loh. Ya, kemarin saya sudah sampai ke sana, saya sudah nasihati. Alhamdulillah orang tua bapak mau menerima, dia menyesali perbuatan kita. Ya sudah, bagaimana kalau kita menghubungkan kembali silaturahim kita? Dan ingat, seperti yang sudah kita sampaikan, makna menyambung silaturahim itu apa? Ketika ada yang memutus, kitalah yang menyambung. Dan itu berat, memang. Secara ego manusia itu berat. Ketika ada yang menyambung, ya. Ketika ada yang memutus, kita yang berusaha menyambung. Dan itu berat. Dan itulah silaturahim. Menyambung silaturahim seperti itu. Ketika ada yang memutus, kita berusaha tetap menyambungnya. Ya. Kita yang berusaha tetap menyambungnya. Ada yang menjauh ketika kita dekati. Ada yang menghindari
ketika kita berusaha mengunjungi, ya sudah, itu perbuatannya. Tapi kita tetap berusaha untuk menyambungnya. Kita diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Kita diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang kurang sopan. Nah, di situ kemudian kita tetap berusaha untuk menyambungnya. Nah, itu bentuk menyambung silaturahim. Ya. Itulah menyambung silaturahim. Maka inilah para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di satu sisi, nasihat untuk ibu adalah tetap berusaha menasihati saudara-saudara lain untuk menenggelamkan rasa dendam. Itu masa lalu. Mudah-mudahan bapak saat ini sudah berubah. Dan kita sebagai anak punya kewajiban. Kewajiban kita tuh berbakti kepada orang tua. Orang tua punya kewajiban, kita punya kewajiban. Ya. Jangan sampai keburukan dilakukan orang tua itu berdampak kepada kita pun berlaku buruk dan kita pun nantinya akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Orang tua punya kewajiban, kita punya kewajiban. Kewajiban kita berbakti. Berbakti. Gitu. Nah, sisi lain, sambil kita menasihati saudara, nah ibu juga berusaha untuk berbakti kepada orang tua sesuai dengan kemampuan yang ada. Baik dengan menghubungi, tanya kabarnya, dan juga termasuk diantaranya dengan berusaha untuk menasihati. Wallahu ta'ala alam bissawab. Demikian kiranya ibu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih hadis ketiga, namun dosa yang kedua. Perbuatan haram yang kedua, yaitu menguburkan anak hidup-hidup. Dan ini diantara kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu yang nantinya kita jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.